Oke, hari ini Miss akan menjelaskan penjelasan dari soal terakhir kelima geografi. Yang pertama, Republik Indonesia tidak akan pernah menjadi. Oke, kita harus tahu dulu kepanjangan dari masing-masing organisasi ini. Kalau ASEAN udah otomatis ya, ini untuk negara-negara di Asia Tenggara. Kalau negara yang ada di Asia Tenggara, otomatis Indonesia masuk. Berarti ASEAN bukan jawabannya. Terus APEC ini untuk negara-negara di Asia Pasifik. Asia Pasifik ini adalah negara-negara di sekitar Samudra Pasifik. Termasuk itu Amerika ya, karena Amerika sama Asia berdekatan dengan Samudra Pasifik. Karena Indonesia dekat dengan Samudra Pasifik, terutama Papua, berarti APEC juga tidak termasuk jawabannya. Terus AFTA, karena AFTA ini merupakan bagian dari ASEAN. Perdagangan antara negara-negara di ASEAN. Berarti AFTA juga tidak termasuk jawaban dari soal nomor 1 ini. Jadi jawabannya adalah NAFTA. Nah, NAFTA ini untuk organisasi tentang negara mana? Ini adalah North America. North America Federation Trade Association, berarti ini negaranya adalah Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Karena Indonesia merupakan bagian negara ASEAN, berarti tidak akan pernah menjadi negara atau bagian dari anggota NAFTA. Selanjutnya, pendekatan geografis dalam pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan. Oke, ini pelajaran di bab pertama kelas 1, hakikat geografi. Nah, untuk hakikat geografi ada namanya pendekatan. Pendekatan itu dibagi menjadi 3, pendekatan ekologis, pendekatan keruangan, dan pendekatan kompleks wilayah. Untuk pendekatan ekologis ini disebut sebagai pendekatan ke lingkungan. Jadi dilihat lagi materi di bab pertama. Untuk yang B, berarti ini jawabannya. Yang B yang salah adalah statistik, bukan merupakan bagian dari pendekatan. Yang ketiga juga bukan statistik. Yang keempat ini ekonomis yang bukan. Itu jawabannya A. Selanjutnya, penyebab penurunan kualitas tanah salah satunya adalah penurunan kualitas tanah ini bisa disebabkan oleh secara alami, bisa disebabkan oleh manusia. Tapi kebanyakan kualitas tanah karena dari tahun ke tahun jumlah manusia semakin bertambah, kebanyakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia terutama di wilayah pertanian dan perkebunan. Ini penurunan kualitas tanah juga disebut dengan degradasi tanah. Dari pilihan 4 ini, penggunaan pupuk organik. Enggak ya, karena pupuk organik lebih membantu kesuburan tanah. Berarti bukan ini jawabannya. Pola tanam yang tidak tepat. Kalau pola tanam yang tidak tepat, ini bukan untuk menuruni kualitas tanah, tapi lebih ke tekstur tanahnya. Berarti ini juga bukan. Mekanisasi pertanian ini menggunakan alat-alat untuk mengolah lahan pertanian, itu boleh-boleh saja. Ini juga bukan. Jawabannya adalah D, penggunaan pupuk kimia. Kenapa? Karena dari unsur yang ada pada pupuk kimia itu lama-kelamaan akan berdampak buruk terhadap kualitas tanah, baik itu di lahan pertanian ataupun perkebunan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kota-kota besar di dunia memiliki jumlah penduduk yang relatif besar. Kenapa? Dengan kepadatan penduduk yang tinggi. A. Kondisi lahan pegunungan yang subur, peluang kerja yang tinggi di sektor industri, kebijakan internal dari negara yang bersangkutan, merupakan salah satu destinasi budaya. Yang jelas ini bukan ya. Kenapa? Karena kota-kota besar biasanya terdapat di dataran rendah, bukan di wilayah pegunungan. Bukan.
salah satu destinasi wisata budaya. Kalau cuman untuk destinasi wisata budaya, berarti penduduknya bisa juga yang kecil, nggak banyak. Berarti juga bukan di kebijakan internal dari negara yang bersangkutan. Bisa jadi, tapi ini bukan mempengaruhi kepadatan penduduk yang tinggi. Berarti juga bukan. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Peluang kerja yang tinggi di sektor industri. Karena di sektor industri membutuhkan banyak tenaga kerja, otomatis menyebabkan banyak penduduk yang pindah ke kota-kota besar. Kalau banyak penduduk yang pindah ke kota-kota besar, akan meningkatkan kepadatan jumlah penduduk dan penduduknya akan semakin besar. Dampak penggunaan sumber daya fosil. Coba kita ingat kembali sumber daya fosil. Ini ada gas alam, ada batu bara, ada minyak bumi. Karena 3 sumber daya alam ini berasal dari fosil tumbuhan ataupun hewan jutaan tahun yang lalu. Dampak. Kalau dia tidak ditulis di sini positif atau negatif, maka dia lebih ke negatif. Meningkatnya suhu permukaan bumi. Ini bisa jadi ya. Terus meningkatnya permukaan air laut global. Kalau peningkatan air laut global ini lebih ke dampak dari pemanasan global. Ini bisa jadi, ini juga termasuk dampak pemanasan global. Meningkatnya pencairan es di kutub merupakan juga dampak pemanasan global. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Kenapa? Karena misalnya pemakaian minyak bumi, pemakaian kendaraan bermotor, terus menggunakan industri yang berasal dari sumber energinya batu bara ataupun minyak bumi, maka akan mengeluarkan asap yang mengandung CO2, karbon dioksida. Kalau karbon dioksida banyak di atmosfer, maka akan meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab. Sedangkan yang 3 ini dampak dari pemanasan global. Jadi lebih tepatnya jawabannya D. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Selanjutnya, bencana longsor dan banjir merupakan tipe bencana yang paling mengancam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kenapa? Jadi selain gempa bumi, terus gunung api, juga ada longsor dan banjir yang mengancam Indonesia. Kalau gempa bumi dan gunung api, karena ini pertemuan lempeng. Letak Indonesia di pertemuan 3 lempeng. Dan jalur pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ini berdasarkan letak geologis. Sedangkan untuk longsor dan banjir ini berhubungan dengan letak astronomis. Letak astronomis berarti berhubungan dengan letak derajat lintang, terutama atau derajat bujur. Lintang terutama ya. Karena Indonesia terletak di lintang yang berhubungan dengan daerah tropis, maka Indonesia sering atau banyak mendapat sinar matahari. Sinar matahari maka akan mengakibatkan tingginya curah hujan. Kenapa tinggi curah hujan? Karena akan sering terjadi evaporasi, penguapan air laut. Karena tingginya curah hujan, berarti bencana longsor dan banjir, tipe bencana yang mengancam kehidupan di Indonesia karena
frekuensi kejadian yang tinggi, karena frekuensi dari tingginya curah hujan. Ditambah lagi Indonesia memiliki 2 musim, kemarau dan penghujan. Kalau magnitudo kejadian selalu berubah-ubah, enggak ya. Terus belum adanya teknologi pengelolaan sesuai. Karena banjir dan tanah longsor di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh aktivitas manusia dan merupakan dari pengaruh letak astronomis Indonesia. Ketidakpedulian terhadap bencana bersifat rutin ini bisa jadi, tapi ini bukan faktor utama. Jadi jawabannya C. Selanjutnya yang tidak termasuk provinsi di Kanada. Ini harus diketahui dulu ya, Kanada itu wilayah Amerika Utara. Di Amerika Utara, Kanada ini nanti dia akan memiliki 13 provinsi, berarti harus diketahui atau dihafal. Terus ada 3 wilayah teritorial. Nah, dari 13 provinsi dan 3 teritorial yang di sini yang bukan merupakan provinsi, berarti yang bukan dari salah satu 13 provinsi yang ada di Kanada. Di antara ini yang bukan adalah Yukon, karena Yukon adalah salah satu dari wilayah teritorial dari Kanada. Oke, berikut ini untuk ini provinsinya. Oke, sorry, ini di sini. Ini wilayah teritorial. Di Yukon teritorial dan selebihnya provinsi. Oke, kita lanjut. Pengelolaan sumber daya tanah secara lestari di daerah pegunungan biasanya tidak hanya memperhatikan praktek pelindungan tanah terhadap erosi karena adanya ancaman kerusakan. Jadi tanah di wilayah pegunungan jadi harus dilindungi karena bisa jadi akan mengancam. Apa ancaman di wilayah pegunungan? Kerusakannya adalah longsor lahan. Pegunungan kan biasanya berada di sekitar wilayah miring. Kalau tidak dilindungi, maka sering terjadi longsor lahan, tanah longsor. Kalau kebakaran hutan, ini bisa di wilayah pegunungan, bisa di wilayah dataran, ini tergantung dari letak hutannya. Kalau untuk erupsi gunung api, ini nggak bisa kita hindari ya, karena dia terjadi secara alami dari aktivitas magma yang ada dalam gunung api. Kalau amblesan tanah ini nggak hanya terjadi di pegunungan, bisa saja di pinggir-pinggir sungai atau wilayah dataran rendah juga. Makanya jawabannya adalah longsor lahan. Provinsi Kalimantan Utara. Ini Indonesia, jadi harus tahu merupakan hasil pemekaran dari wilayah provinsi. Jadi Kalimantan Utara ini dia dahulunya bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Karena dia sudah bisa mengelola daerahnya sendiri, makanya dia berpisah. Jadi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang ke-34. Berikut ini tahun pemisahan dari Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara, yaitu tahun 2012. Ini ibu kotanya Tanjung Selor. Sebelumnya Sulawesi Barat itu juga memisah dari Sulawesi, ibu kotanya Mamuju di tahun 2004. Terus Kepulauan Riau sendiri itu berpisah dari Provinsi Riau di tahun 2002. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Jadi ini provinsi ke-34, ini 33, ini 32, ini 31, 30, 29. Ini tahunnya sama ya. Di tahun 2000. Selanjutnya, pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji perbedaan antar wilayah. Masih berhubungan tadi dengan pelajaran kita bab 1, hakikat geografi mengenai pendekatan. Kalau dia perbedaan antar wilayah, berarti sudah termasuk ke pendekatan kompleks wilayah. Kalau lingkungan berhubungan dengan pengaruh aktivitas alam dengan manusia, atau disebut juga dengan pendekatan ekologi.
Kalau spasial, dia lebih ke satu wilayah. Karena ini perbedaan wilayah berarti lebih dari satu ya, makanya jawabannya kompleks wilayah. Faktor fisik. Fisik yang berhubungan dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalau dia tanaman, yang jelas berhubungan langsung dengan tanah. Tanah betul. Lanjut, apakah kemiringan lereng? Bisa jadi. Terus air nggak merupakan faktor utama ya, air juga bukan merupakan faktor utama. Kemiringan lereng dan topografi. Lebih tepatnya topografi ya, karena topografi ada datar, gelombang, miring, curam. Ini lebih tepat A, atau wilayah yang tinggi, rendah. Karena tidak semua tanaman bisa hidup di dataran rendah dan tidak semua tanaman bisa hidup di dataran tinggi. Selanjutnya, pola aliran sungai trellis. Ini berhubungan dengan bab hidrosfer, pola aliran sungai. Hidrosfer, pola aliran sungai trellis. Bisa dilihat di pada gambar ini. Kalau untuk trellis, pola aliran sungainya hampir membentuk sudut siku-siku 90 derajat dan ini berada di wilayah pegunungan lipatan atau perbukitan lipatan. Jadi ada pengaruh dari tenaga endogen berupa tektonisme. Jadi jawabannya C. Kalau dataran aluvial ini lebih ke pola aliran dendritik. Kalau gunung api muda lebih ke radial. Kubah yang tererosi bisa jadi ini anular. Jadi silakan dilihat lagi pola aliran sungainya. Ada sekitar 6 secara umum. Yang terakhir, proses utama yang sangat mempengaruhi salinitas di lautan. Salinitas ini adalah kadar garam air laut. Jadi kadar garam air laut di laut sekitar Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua itu akan berbeda-beda tergantung dari A. Evaporasi dan presipitasi. Kenapa? Evaporasi ini lebih ke penguapan. Presipitasi, hujan. Apa pengaruhnya? Kalau sering hujan di laut tersebut, maka salinitasnya akan menurun karena air hujan kan bersifat tawar. Terus kalau penguapannya tinggi, maka kadar garam air lautnya juga tinggi. Jadi lebih berpengaruh evaporasi dan presipitasi. Kalau transpirasi gimana? Transpirasi kan penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuhan di permukaan bumi dengan lautan perbandingannya lebih sedikit, berarti ini tidak berpengaruh besar. Transpirasi juga enggak. Evapotranspirasi ini juga udah evaporasi, berarti ini juga bukan. Oke, sekian pembahasan mengenai soal KSN Geografi trial kelima. Semoga bermanfaat.